Diskusi yang timbul bahwa jangan-jangan Al-Quran juga mengajarkan kekerasan nih. Jadi bukannya Quran datang kemudian ngajarin orang biar perang. Salah. Bahkan sahabat-sahabat Nabi dikit-dikit perang. Orang Islam gak usah jihad, musuhnya akan mati sendiri gitu. Ya kalau dijahatin ya udah sabar gitu. Kita gak boleh sama sekali membela diri, dibunuh ya biarin aja, gak boleh balas. Tiba-tiba Netanyahu datang ke sini berlindung dia sama siapa gitu kan, dijamin. Sahabat Nabi begitu juga waktu ada. Oh berarti ini ada kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi di Ramadan Series bersama The Sungkars, bersama Ustadz Nur Fajri. Terima kasih masih setia menemani. Sama-sama Bang Indra. Beliau Ustadz Nur Fajri Ramadan ini adalah seorang ulama muda dan beliau juga seorang hafiz Quran dan pemegang sanad 10 qiraat dan juga penulis buku Quran Mapping dan beberapa buku lainnya yang umumnya berbahasa Arab. Dan beliau juga seorang anggota Komisi Fatwa Metodologi MUI Pusat dan juga peneliti di Fakultas Hukum UI dan direktur syariah di www.learnquran.co. Semoga Allah limpahkan taufik dan keikhlasan bagi Ustadz Nur Fajri. Ustadz, ini ada pertanyaan lagi dan kali ini kembali teman saya akan bertanya. Kayaknya nih dia sudah tidak sabar ingin nanya gitu kan, biar cepat selesai, biar cepat buka nih. Udah lapar nih kayaknya. Silakan Mas Abram. Ya, makasih Mas Indra nih, boleh kesempatan nanya Ustadz nih. Silakan Ustadz, nih sebenarnya kegamangan nih, karena ngelihat kita tahu bahwa Tuhan menciptakan semua manusia dengan Rahman dan Rohimnya gitu. Tapi kita juga dihadapi dengan kondisi yang ada perang di mana-mana. Bahkan kalau kita perhatikan juga mereka yang perang juga banyak juga yang mengatasnamakan agamanya gitu. Tapi kita juga pengen tahu juga di Al-Quran juga banyak juga yang menceritakan tentang peperangan gitu. Sehingga ada diskusi yang timbul bahwa jangan-jangan Al-Quran juga mengajarkan kekerasan nih, karena banyak cerita tentang peperangan itu sendiri. Nah, bagi hamba nih, kalau dulu hamba saya hamba apalah saya nih, butuh pencerahan nih Ustadz, monggo Ustadz. Ini menarik nih Ustadz, ya. tentang ayat-ayat perang di dalam Al-Quran. Baik. Gimana Ustadz? Ya, jadi satu hal yang penting kita sadari, Al-Quran turun dan perang itu sebagaimana kata Profesor Karen Armstrong sudah sangat mewabah di dunia. Jadi bukannya Quran datang kemudian ngajarin orang biar perang, salah. Tapi memang sebelum Al-Quran turun, itu perang jadi satu hal yang biasa, orang Arab hobi berperang. Gitu. Nah tapi kemudian Al-Quran mengatur perang, bahkan sahabat-sahabat Nabi yang mereka sebelum masuk Islam dikit-dikit perang, itu dididik di masa Mekah untuk benar-benar menahan diri. Sangat banyak, ada 100-an ayat di Al-Quran. Demikian kata Al-Qadi bin Al-Arabi dan Imam Al-Baghawi, mengatakan sabar ya, berpalinglah, maafkanlah gitu. Meskipun dipersekusi, dibantai, ada yang dibunuh, ada yang disiksa dan seterusnya. Tapi selama bertahun-tahun di Mekah tidak ada pembolehan. Boleh aja nggak boleh. Padahal itu defensif kan. Sampai kemudian tiba saatnya ketika sudah hijrah, turun ayat ya di surat Al-Hajj. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan bagi orang-orang yang selama ini diperangi untuk melawan. Nah, itu baru kemudian diizinkan untuk merespon. Nah, defensif. Dan akhir ayatnya menarik, wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah mampu kok nolong mereka. Tapi lagi-lagi konsep yang sudah kita bangun di beberapa episode bahwa Allah SWT ingin mendidik manusia, menguji sesama manusia. Sehingga enggak tiba-tiba orang Islam gak usah jihad, terus musuhnya akan mati sendiri gitu ya. Bisa aja, Allah mampu, wa innallaha ala nasrihim laqadir. Tapi Allah berkehendak supaya kaum muslimin juga ada perjuangan. Itu pun tetap saja orang-orang Islam tuh merasa keberatan. Jadi saking udah lama dididik untuk bersabar, ketika diperkenankan berjihad, mereka jadi kayak mikir lagi, nggak seneng, nggak asik gitu. Makanya kan di surat Al-Baqarah ada ayat di ayat 261 ya. Ya, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berjihad untuk melawan
orang yang memerangi kalian tersebut wa huwa kurhul lakum. Sementara jihad itu kalian nggak senang. Bayangkan luar biasa pendidikan Islam yang membuat bangsa yang tadinya hobi berperang dikit-dikit perang, dikit-dikit balas dendam. Jadi tiba-tiba nggak suka perang. Tapi kata Allah, wa asa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian nggak senang itu baik, atau sebaliknya. Ayat terkenal di surat Al-Baqarah tadi. Nah, mungkin muncul pertanyaan, kenapa kemudian nggak terus bersabar saja? Ya biarin orang, ya kalau dijahatin ya udah sabar gitu. Nah, ini justru tidak cocok dengan tabiat dan fitrah manusia. Islam agama yang cocok dengan fitrah dan tabiat manusia. Di antara tabiatnya adalah ketika dizalimi melawan. Tapi melawannya diatur. Itulah fungsi aturan-aturan jihad dalam Islam. Makanya para pakar-pakar hukum sering menyebut bahwasanya Islam ini mendahului peradaban Barat dalam hukum humaniter internasional. Ini bagaimana Abu Bakar meriwayatkan dari Nabi SAW aturan-aturan perang, tidak boleh bakar pohon, tidak boleh merusak tempat-tempat umum, ibadah juga tempat ibadah nggak boleh, orang yang sedang bersembunyi di tempat ibadah nggak boleh. Itu hadis ya, Ustaz? Iya, hadis riwayat Muslim. Sekarang menemukan relevansinya nggak di zaman sekarang ini, Ustaz? Jelas. Jadi sebagian peneliti seperti misalnya James Turner ya, itu dari Rutgers University, beliau nulis buku tentang perbandingan aturan perang dalam Islam dan aturan perang di dunia Barat. Ini Barat kontemporer, kita nggak bicara Barat waktu itu yang lebih parah lagi, Barat kontemporer. Dan beliau bahkan sampai Barat hari ini pun masih kalah humanis dibandingkan aturan jihadnya Islam. Sekali lagi kita nggak boleh lupakan fakta bahwa meskipun banyak suara jangan perang, kenyataannya adalah adagium Latin terkenal. Ya, civis pacem parabellum. Ya, siapa yang ingin damai harus siap berperang. Minimal siap aja. Siaga berperang itu memang demikian dalam Islam di surat Al-Anfal ayat 80 kan. Ayat 60 untuk bersiap wa idulahum mastata'tum min quwwah. Nah, beliau bawakan beberapa contoh bahwa aturan Islam di abad 7 Masehi masih lebih humanis daripada aturan di Barat di abad 21. Contohnya adalah menarik contohnya nih. Ya, contohnya misalnya tadi merusak pohon. Dalam Islam nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan? Contoh misalnya pasukan salah satu negara terhadap negara lain dia naruh bom atom menimpa 2 kota, gitu ya. Itu nggak boleh dalam Islam. Kenapa kira-kira? Karena akan merusak semuanya kena. Semua kan bahkan alam tercemari. Nggak boleh. Non kombatan yang tidak ikut perang pasukan tuh orang sipil nggak boleh diganggu gugat. Ya kalau terjadi jihad misalnya, maka orang-orang sipil nggak boleh diganggu. Kita bisa lihat lah, walaupun nggak begitu persis, tapi penerapannya kita lihat beberapa pasukan jihad di Palestina misalnya, bagaimana perlakuan mereka, termasuk terhadap tawanan di dunia Barat hari ini. Ada prinsip raison d'etat, kepentingan negara. Jadi selama memang kepentingan negara, ya kalau menjahati dalam tanda kutip tawanan, satu hal yang diperkenankan. Dalam Islam patokannya bukan kepentingan negara, patokannya adalah hududullah, batasan-batasan Allah. Jadi kalau memang dia meskipun tawanan nggak boleh disiksa. Menyiksa termasuk memperlakukan tawanan itu juga bagian dari yang sudah diajarkan. Betul sekali, ya ada gitu. Kalau kita lihat banyak kita dengar berita-berita bagaimana tawanan-tawanan kaum muslimin yang ada di tangan sebagian negara, ya yang tidak menerapkan aturan Islam, bagaimana disiksa, dijahati, kan begitu. Bahkan ya terlalu banyak lah yang berbeda sebaliknya, walaupun kita juga nggak sucikan kaum muslim dari ketidakkonsistenan di atas ajaran Islam, tapi setidaknya kelihatan dalam banyak kasus-kasus pelepasan tawanan musuh yang dipegang kaum muslimin itu ya kayak bisa keluar senang dalam keadaan tersenyum, ada yang masuk Islam gitu ya. Dan seterusnya itu satu hal yang wow luar biasa. Apalagi kalau kita bicara generasi terdahulu yang lebih kuat komitmen keislamannya. Artinya dari adab terhadap tawanan itu orang jadi melihat relevansi hadis itu ya, Ustaz. Artinya bahwa logika yang dibangun bahwa Islam itu mengajarkan kekerasan atau disebarkan oleh kekerasan itu ya runtuh dengan sendirinya karena itu. Betul sekali, juga ada riset ya perang sepanjang sejarah manusia itu berapa banyak. Nah ternyata hanya sekitar 3% saja yang melibatkan kaum muslimin. Melibatkan loh, belum tentu dimulai kaum muslimin, melibatkan. Oke, melibatkan belum tentu
kaum muslimin yang mulai. Yang Itu mulai. hanya 3%. Sisanya 97% kira-kira nggak ada hubungan sama kaum muslimin. Gitu. Dan 90% itu bukan karena motif agama. Jadi juga kalau ada kita di sini tidak sedang membela Islam saja, juga pada akhirnya bisa jadi ada momen kita membela semua agama dari orang-orang yang ingin menjelek-jelekan semua agama dianggap jelek gitu ya. Nah kita bilang, oh bahkan kalau kita mau perluas tidak hanya Islam tapi agama, ternyata 90% saja yang 90-an persen saja yang motifnya kurang dari 10% yang motif agama. 90% itu urusan dunia belaka. Gak ada bawa-bawa agamanya. Itu satu hal yang semakin menguatkan memang Islam pada akhirnya perang sifatnya adalah penertiban, membela kezoliman. Kita bisa lihat lagi juga konsep bahwa dalam Islam non muslim itu dibagi 4 kelompok. Jadi kalau kita baca, Ustaz tapi kan ada ayat misalnya surat 9 ayat 4 terkenal sebagai ayatul qital atau ayatul saif, ayat pedang. Ya, fa idzan salahul asyhurul hurumu faqatul musyrikina. Kalau sudah selesai bulan haram, bunuhlah kaum musyrikin. Loh, berarti semua non muslim dong kita bunuh. Nah, ini hati-hati. Ya, dia lafal am tapi kemudian dikecualikan. Banyak yang dikecualikan. Non muslim ada 4 kategori. Kategori pertama zimmi, yaitu non muslim yang tinggal bersama kaum muslimin di negara yang umumnya dikuasai kaum muslimin. Dan ini nggak boleh diganggu gugat, nggak boleh dijahati, dihina, nggak boleh. Ya. Kemudian yang kedua adalah mu'ahad. Mu'ahad non muslim tinggal di negaranya sendiri, negara yang dominan non muslim, dan ada perjanjian. Ini nggak saling mengganggu. Dia juga nggak boleh diganggu, nggak boleh diambil hartanya, dizolimi fisiknya, nggak boleh, dihina kehormatan nggak boleh. Yang ketiga adalah musta'man. Ini orang yang jahat sebenarnya, tapi masuk ke wilayah kaum muslimin diberi perlindungan. Menariknya perlindungannya nggak harus dari kepala negara. Perlindungannya bisa dari orang sipil yang budak sekalipun menurut para ulama, bahkan bisa budak. Ulama cuma debat gimana kalau budak. Kalau orang merdeka tapi nggak terkenal boleh. Sepakat ulama. Gitu. Nah ini musta'man. Ya contoh bisa ada orang yang jahat sekali terhadap kaum muslimin. Dia masuk ke negara kaum muslimin. Terus ada sebagian kaum muslimin bilang, saya jamin. Penjaminnya. Nah, maka nggak boleh diganggu gugat ini. Padahal dia selama ini jahat. Nah yang keempat barulah ini yang boleh, yang berlaku padanya ayat-ayat perang, ayat-ayat jihad, yaitu harbi. Harbi ya. Yaitu orang yang jahat sama kaum muslimin. Artinya sama aja kita bisa bilang kalau melihat konsep ini, ayat perintah perang itu hanya berlaku bagi harbi saja. Zimmi, mu'ahad, musta'man nggak boleh diganggu gugat. Hanya harbi, hanya non muslim yang jahat sama Islam. Gitu. Maka kalau ada yang mengatakan jihad dalam Islam sifatnya lebih ke defensif, benar. Dari sudut pandang tersebut benar. Karena pada akhirnya yang benar-benar diperangi hanya yang harbi, yang memang mereka jahat sama kaum muslimin. Oke. Seperti ya kita tahu lah di beberapa tempat kaum muslimin disiksa, dibantai. Nah itulah. Itu gemasnya di situ saat kita kalau ngeliat penderitaan kaum muslimin di negara lain ya, rasanya gemes gitu saat gitu. Apa kita sudah bisa menganggap mereka itu harbi kah gitu yang memang betul, secara umum itu memang harbi adalah yang begitu. Oke. Jadi yang zimmi yang sudah ada perjanjian dengan kaum muslimin. Zimmi itu tetangga kita, teman kita. Itu zimmi. Ya, harus dilindungi ya. Dilindungi, nggak boleh dihina, diganggu. Dihina agamanya nggak boleh di surat Al-An'am kan. Oke. Gitu. Ini bentuk toleransi yang tinggi sebenarnya saat ya. Dan toleransi yang proporsional, yang masih sesuai fitrah manusia. Karena kalau dianggap kita nggak boleh sama sekali membela diri, dibunuh ya biarin aja, nggak boleh balas. Gimana itu? Iya. Dan akhirnya agama Islam agama yang rasional, logis, sesuai fitrah. Masya Allah. Gimana Mas Abram? Sudah puas? Insya Allah. Sedikit sih. Kalau misalnya dari sisi sisi yang di luar Islam gitu atau yang jahat gitu ya, ngeliat sisi ini jadi kayak wah kalau mau berlindung ke teman-teman muslimin aja ya gitu, walaupun dia punya track record jahat gitu misalnya. Karena di situ jadi ada hukum yang tidak akan dilawan oleh teman-teman muslim itu gitu. Memang bisa dimanfaatkan, tapi setidaknya itu bentuk penghormatan kita terhadap sesama muslim. Gitu. Oh ketika ada fellow muslim yang menjamin tadi harbi loh misalnya, dia selama ini jahat, mau masuk negara kita, dibelain, dihargai, ini satu hal yang sebenarnya angkat topi kita untuk Islam dalam hal tersebut. Masya Allah.
Walaupun gemes ya. Iya. Pasti gemes. Tapi itulah aturan Iya. perang, nggak boleh pakai gemes-gemesan. Makanya Iya sih. contoh tadi kesel-kesel kita nggak boleh ngancurin lingkungan gitu. Iya. Contoh. Nah, kebayang kan tiba-tiba Netanyahu datang ke sini berlindung dia sama siapa gitu kan, dijamin. Harus tahan. Lah, sahabat Nabi begitu juga waktu ada Abu Sufyan waktu itu masih harbi, datang dikasih jaminan Oh gitu. oleh putri beliau. Oh berarti ini ada kisah Iya, contoh realnya banyak, ya? ada banyak kasus begitu. Oke. Sahabat sampai ada sebagian bilang ini kalau tidak ada jaminan, nah, Habis nih udah. ya, tapi begitulah harus dihormati. Oke. Maka kata Nabi wayas abidimmatihim adenah meskipun muslim yang paling nggak populer, yang kayak orang rendahan gitu dalam tanda kutip ya, dia bisa memberikan jaminan tadi musta'man tadi. Masya Allah. Ini Islam memang lengkap banget ya, memberikan peraturan-peraturan seperti itu ya. Baik Ustadz, nanti kita ketemu di episode 28. Insya Allah. Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Mas Abram, terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, banyak jawaban atas permasalahan hidup kita. Pernahkah terpikir untuk mencarinya? Quran adalah pedoman hidup, dan kita diwajibkan bukan hanya membacanya, tetapi juga memahami maknanya dan mengamalkannya. Ilmu tafsir membantu kita memahami maksud dan petunjuk Quran. Namun, buku tafsir cetak seringkali mahal, tebal, dan tidak praktis digunakan. Disinilah Learn Quran Tafsir hadir, platform terpercaya untuk membantu memahami Quran dengan cara yang lebih mudah. Tersedia berbagai tafsir populer yang direkomendasikan ulama, lengkap bersama ayat serta terjemahannya, navigasi yang mudah, konten yang berasal dari ulama, serta fitur terbaru, eksplorasi Quran dengan artificial intelligence, untuk bertanya secara alami. Karya anak bangsa ini telah digunakan oleh lebih dari 4 juta orang. Anda dapat mengaksesnya secara gratis. Yuk buka melalui website atau unduh aplikasinya sekarang.